Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia kontrol negara barat, Uni Eropa harus patuhi kebijakan Indonesia. Oke? So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Halo sahabat bagi-bagi, Indonesia kontrol negara barat, Uni Eropa patuhi kebijakan hebat Jokowi di KTT. Kedua, pemulihan ekonomi ASEAN harus dipercepat dengan melakukan reaktivasi perjalanan yang aman, termasuk pariwisata yang aman. Menurut catatan UN, WTO, tingkat pembatasan di Asia Tenggara adalah yang tertinggi di dunia, yaitu mencapai 82%. Kita memiliki pasar yang besar. Tidak hanya negara kita sebagai fondasi, tapi ASEAN 600 juta. Inilah kekuatan yang sering tidak kita sadari dan harus saya ingatkan terus. ASEAN itu ada kekuatan, termasuk ya? posisi kita di jalur perdagangan dunia. Kekuatan inilah yang harus kita ingat-ingat terus dalam rangka membangun sebuah strategi besar, bisnis negara, strategi besar, ekonomi negara, agar kita bisa mencapai visi yang kita inginkan. Memang sudah lama kita menyatakan ekonomi Indonesia ini terbuka, iya. Sahabat bagi-bagi, Presiden Indonesia, yaitu Joko Widodo, yang sudah membuat kebijakan akan menyetop semua ekspor, sekarang malahan membuat Uni Eropa geram dan langsung mendatanginya dengan tatapan penuh kesal dengan berpura-pura tersenyum kepada Presiden Jokowi. Hal itu adalah hal yang wajar di dalam dunia perpolitikan karena tujuan mereka berbeda dengan raut wajah mereka. Tujuan Pak Jokowi dalam mengunjungi berbagai pemimpin di Eropa menjadi sangat dipertanyakan oleh beberapa pihak. Simak video ini baik-baik agar kalian tidak salah paham dan malah menyalahkan Mimin di kolom komentar. Sahabat bagi-bagi, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Brussel, Belgia. Jokowi direncanakan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN European Union. Saat tiba di Bandara Abelak, Brussel, Presiden Jokowi disambut oleh Kepala Protokol Kerajaan Belgia, beberapa Dewan Komisi Uni Eropa, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia dan Ibu Sandra Tamrin, serta beberapa staf dari KBRI Brussel. Akan tetapi, tak terlihat kehadiran Presiden Uni Eropa, Ursula von der Leyen, saat kedatangan Presiden Jokowi di Bandara Abelak tersebut. Sosok Ursula sendiri adalah sosok yang telah membawa Indonesia ke dunia WTO karena menyetop semua ekspor di Indonesia. Para pengamat pun menilai, KTT ASEAN Uni Eropa akan berlangsung cukup seru dan penuh dengan gesekan kepentingan negara serta kawasan. Jika presidennya bukan Jokowi, KTT ASEAN Uni Eropa pasti bakal jadi alat politik Uni Eropa untuk menjerat berbagai negara maju di ASEAN. Jadi, kita patut bersyukur saat ini ketua ASEAN-nya dari Indonesia dan presidennya Pak Jokowi. Kita bisa tenang untuk menitipkan nasib bangsa ini di tangan Presiden Jokowi. Sahabat bagi-bagi, sementara itu, Presiden Jokowi bersama Ibu Negara dan juga delegasi terbatas menuju ke Brussel di Belgia dalam rangka menghadiri KTT ASEAN European Union dalam rangka 45 tahun hubungan ASEAN dan Uni Eropa. Jokowi mengatakan, hubungan ASEAN dan Uni Eropa sangat penting. Menurut Jokowi, nilai investasi Uni Eropa di ASEAN merupakan salah satu yang terbesar. Ini ke ASEAN dan bukan ke Indonesia, jadi kita harus menggarisbawahinya. Dalam pertemuan pembukaan KTT ASEAN Uni Eropa, Presiden Jokowi berkata, kita tahu hubungan perdagangan antara ASEAN dan Uni Eropa pada tahun 2021 sebesar 268,9 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah yang ketiga terbesar, setelah RRT dan Amerika Serikat, dan juga Foreign Direct Investment, dari Uni Eropa ke ASEAN, yang berjumlah sebesar 26 miliar US dollar, di tahun 2021 juga, merupakan Foreign Direct Investment yang terbesar kedua, setelah RRT, kata Jokowi. Jokowi ingin terus memperkuat hubungan kemitraan ASEAN dan Uni Eropa. Selain itu, dia juga mendorong peningkatan investasi Uni Eropa ke Indonesia.
Sahabat bagi-bagi, di hadapan para pimpinan Eropa, Presiden Jokowi tegaskan, pentingnya kerjasama yang adil dan inklusif. Adil dan Presiden inklusif. Joko Widodo menyerukan, pentingnya kerjasama yang adil dan inklusif, demi memperkuat strategi keras dalam KTT ASEAN Uni Eropa di Belgia. Menurut Presiden Jokowi, sebagai mitra komprehensif strategis ASEAN dan Uni Eropa, punya peranan penting untuk membangun kawasan Indo-Pasifik yang stabil, damai, dan sejahtera. ASEAN dan Uni Eropa juga memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional. Dalam forum yang akan dihadiri langsung, jajaran pemimpin Uni Eropa dan ASEAN, Presiden Jokowi mengemukakan fokus kerjasama yang dapat diperkokoh antara ASEAN dan Uni Eropa. Kerjasama konkret, dalam konteks Indo-Pasifik antara ASEAN dan Eropa, menjadi fokus pertama yang disampaikan Jokowi. Dalam kaitan itu, sebagai Ketua ASEAN tahun depan, Indonesia harapkan partisipasi Uni Eropa dalam Indo-Pasifik Infrastruktur Forum. Kedua, Uni Eropa dapat menjadi jembatan untuk memperkuat komunikasi antara ASEAN dengan negara-negara Barat. Jokowi bahkan mengusulkan peningkatan jalinan komunikasi resmi antara sekretariat kedua organisasi tersebut. Ketiga, on bilateral note untuk hadir dan berkontribusi dalam pertemuan Indonesia Pacific Forum for Development, yang utamanya akan memberikan perhatian pada kerjasama ekonomi dan pembangunan di kawasan Pasifik. Presiden Jokowi juga menyampaikan harapannya terhadap KTT ASEAN Uni Eropa. Presiden Jokowi menggarisbawahi peran penting ASEAN dan Eropa yang memiliki tanggung jawab menjadikan kawasan sebagai epicentrum of growth. Sahabat bagi-bagi, oke, jadi kita kecualikan hal tersebut tadi. Pak Jokowi sebenarnya tidak mau ada konflik di antara Uni Eropa. Tetapi, jika Uni Eropa terus menentang kebijakan Jokowi, pasti kalian tahu akibatnya kepada Uni Eropa. Bisa dibilang, sekarang Indonesia yang dipimpin Jokowi, bisa menjadikan Uni Eropa bawahannya, karena tombol itu ada di tangan Pak Jokowi. Sekarang mereka negara Barat sudah sangat kekurangan. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Oke. Merdeka! Oke guys, jadi telah dia video pembahasannya ini. Jadi Presiden Jokowi kan tengah menghadiri KTT ASEAN Eropa ya. Jadi ini tuh adalah kemitraan ASEAN dan juga Uni Eropa. 45 tahun hubungan kemitraan lah gitu. Hubungan kemitraan antara Eropa dengan ASEAN gitu. Nah ini tuh ada beberapa topik yang akan dibahas juga, termasuklah juga keadilan ya, adil dan inklusif gitu antara kerjasama ASEAN dengan Uni Eropa. Apalagi sekarang kan ASEAN itu dipimpin oleh Indonesia lah gitu. Jadi pasti Presiden Jokowi akan menegur gitu mana-mana yang dirasakan tidak adil dalam kerjasama ASEAN dan juga Uni Eropa gitu. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.